Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sintia Putri dari kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri Puspahyang. Di video ini saya akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi, apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Ada dua lokasi pilihan untuk pembacaan teks proklamasi, yaitu Lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi Lapangan Monas atau Rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang, karena tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga di Lapangan Ikada setelah mendapat informasi ada sebuah acara yang akan diselenggarakan di lokasi tersebut. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok. Awalnya, Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di sebuah gubuk tua di pinggir kali dekat sawah yang tak layak kondisinya. Atas usulan Kiai Haji Darip, pejuang dari Klender, kepada Sukarni dan kawan-kawan agar Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di tempat yang layak, maka dipilihlah rumah saudagar Tionghoa bernama Jiao Kisyong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada hari Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun, sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian, Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Rumah Bung Karno. Pada tanggal 16 Agustus tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine Mayor Dr. Herman Kandeler. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Pada waktu itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945.
Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai Ketua PPKI. Sekian video pembahasan tentang peristiwa Rengas Dengklok dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.